Jadi jangan selalu berpikir ESG itu berarti harus yang hijau-hijau ya, gitu loh. Bikin aluminium lah, apa bikin EV lah, koper lah, enggak. Skor ESG paling tinggi itu biasa itu di big bank. Itu gede skornya mereka, gitu loh. Jadi enaknya apa di blue chip yang kayak Prima bilang itu ya, lu dapat semua ya Prima ya, lu dapat earnings growth, lu dapat dividen, lu dapat apa namanya ya comfort lah ya, invest di saham blue chip, dan lu dapat skor ESG yang juga bagus. Jadi fund foreign pun bisa masuk. Makanya alasannya kenapa tahun ini kan yang blue chip terutama big bank strong ya gitu. Nah, Ya, jadi betul. kalau teman suka trading di big banks gitu ya, teman-teman cocok tuh ikut ikut Prima tuh. Follow aja Prima tuh. Prima nanti mungkin ini apa bakal sering share juga kali apa nanti Wah, analisa oke, stock. Prima termasuk yang menurut saya pribadi teman-teman ya, Prima termasuk yang kerjanya tiap hari hatam tuh kayaknya tuh main saham saham apa big banks dan blue chip gitu. Nah, Prima, ya. lo ada apa lagi nggak? Nah, sekarang selain big banks ya, kita ngomong saham yang agak inilah, agak-agak yang mid to small cap. Yang lalu lagi suka apa nih, Prima? Yang mid to small cap lah. Gue ngecek demand amonia sih kayaknya ini menarik ya. Ya, kayaknya boleh juga nggak dipantau. Kayak demand amonia itu naik kan. Apa namanya? Ya gue ngelihatnya sih sebelum ke perusahaannya, gue lihat orang di belakangnya dulu. Nah ini Ya, mungkin gue akan ngecek ke grupnya TP Rahmat dulu ya. Ya ya, apa namanya? Kita lihat ya tahu lah, tahu sendiri lah. Kalau Andre TP Rahmat itu kan pasti good corporate governance-nya kan juga oke ya. Dan sebenarnya itu salah satu yang gue lihat sekarang adalah ya ESA, Kobili. Karena kan sebenarnya nih ESA nih itu bergerak di industri energi sama kimia lewat kilang LPG dan produksi amonia nih di Sumatera Selatan sama Sulawesi Tengah. Jadi kalau kita ngelihat apa namanya, apalagi sekarang kan Rusia sama Ukraine itu kan lagi perang ya. Sebenarnya ini demand-nya juga naik. Dan kalau kita lihat di US itu sebenarnya kan konsumen amonia global ya salah satu yang paling terbesar lah. Konsumen amonia global ya itu 11% amonia dunia itu masuk ke sana. Dan amonia ini penting karena itu salah satu bahan baku di basic industries teman-teman gitu. Nah karena apa namanya demandnya lagi tinggi, jadi boleh nih nanti kayaknya kita akan pelan-pelan ngelirik ke sana nih. Apalagi kalau udah undernya grupnya TP Rahmat ya so far corporate governance-nya juga apa namanya bagus gitu ya. Nah ini bisa lah kita akumulasi pelan-pelan ya maksimal 5-10% dari total portofolio ya kalau misalkan mau cuan besar gitu. ya. Dan ESA kalau lihat secara teknikal juga termasuk rapi ya, Prima ya. MA 200 udah gapnya tuh. Dari awal tahun ini kalau nggak salah, itu pokoknya kalau udah kena MA 200 biasanya sih mantul ya teman-teman ya. Jadi MA 200 sekarang kalau nggak salah di sekitar harga 1000 ya. Jadi nggak terlalu jauh dari harga sekarang. Termasuk salah satu low risk entry lah ya. Apa Ya, di harga sekarang. Dan ya apa kalau ngeliat dari faktor-faktor yang tadi Prima bilang juga harga amonia masih tinggi gitu kan. Terus juga ya temen mungkin nggak cuma Pak TP Rahmat ya, kalau teman-teman buka nih top 20 pemegang saham ESA pakai annual report 2021, teman-teman bakal lihat nama-nama yang ya luar biasa lah di situ nama-namanya. Udah bukan Pak TP lagi gitu ya. Ada Pak Boy gitu kan, ada nama juga Pak Peter gitu kan. Ya pokoknya orang-orang yang kita orang-orang besar jangan itu kenceng kayaknya tuh. Lu mau ada, cerita story juga lu jangan ngomong kenceng-kenceng loh. ya, ada di situ semua teman-teman gitu. Jadi ya balik lagi dan amonia ini kan kalau teman-teman tahu ini kan blue amonia ya. Apa itu Yes, juga es lagi ESG-nya. Jadi kan juga. sebenarnya tujuan utamanya ESA ini kan setelah mereka udah develop untuk blue ammonia itu targetnya pun juga sampai 20 juta ton per tahun ya sampai tahun 2025. Jadi ini sebenarnya disukain sama MI dan gue yakin sih ini masih belum banyak yang tahu ya story ESG-nya ESA ya kok ya. Gimana mereka punya blue ammonia dan mereka itu fokus utamanya adalah ekspor ke Jepang. Dan apa namanya kalau kita bandingin sama kompetitor-kompetitornya itu kan negaranya jauh-jauh nih kok. Sementara kalau dari Jepang itu kan paling dekat ke Indonesia ya. Otomatis kalau kita ngomongin shipping cost juga akan semakin murah karena Indonesia ke Jepang kan ya nggak begitu jauh ya.
gitu sih. Iya, setuju. Dan apalagi ESA ini kan bekerja samanya sama 2 perusahaan Jepang juga ya di sini. Dan kita tahu yang bakal nanti jadi pelopor demand-nya yang sudah komit sama blue ammonia itu ya Jepang teman-teman gitu. Jadi ya menurut kita sih lo ekspansi gitu kan ke bisnis yang ibaratnya ya konsumennya pun negara konsumen itu yang partner lu juga gitu kan di situ kan. Jadi apa ini buat kita salah satu strong point juga nih di ESA. Cuma ya baik lagi karena sifatnya dia bukan saham blue chip ya teman-teman juga apa jangan ini juga ya apa beli sampai all in kayak gitu ya sampai kayak gimana gitu karena gimana pun ini kan saham kategorinya middle cap lah ya bisa dibilang kayak begitu gitu. Nah jadi entry tadi Han sudah bantu kasih support juga itu di sekitar 985 sampai 1020 di harga sekarang masih kelihatannya masih oke ya teman-teman gitu. Ada ide lagi nggak Prima selain ESA? Yang lebih kecil lagi apa? Biar yang sekali iseng-iseng. Yang iseng-iseng jangan Ya. iseng terus. Gitu. Nggak, tapi Lagi. yang selain ESA ya sebenarnya gini ya kalau portofolio mungkin kita nggak terlalu banyak ya, rekomendasi pun juga masih nggak terlalu banyak ya, paling karena kita nggak pengen sih apa namanya sekalinya kita ada portofolio isinya banyak terus nanti nggak kepantau sih sebenarnya itu. Nah apa namanya terlepas dari Big Bang, Stelco ini tadi yang kecil-kecil berarti ya? Ya, yang lebih kecil lagi deh. Capnya 5T ke bawah. Yang lebih kecil lagi apa ya? Bevin mungkin ya, kayaknya menarik ya Bevin ya. Gue liat kacap lo ada semua tuh di situ tuh. Satu-satu gue liat. Tunggu giliran ya yang lain ya. Besok tuh sama lusa. Ya, Ya. Ya mungkin kalau yang small, yang benar-benar di small cap, mungkin kita rekomen yang masih tadi ya teman-teman ya, yang OSV player ya, gitu ya. Yang Wintermar, Logindo itu termasuk yang marketnya masih kecil. Tapi kalau ditanya mungkin gue lebih comfort sama Wintermar ya, karena baik lagi menurut gue di sektor ini sektornya nggak mudah gitu ya dianalisa. Go with the biggest one sih, paling simple kayak gitu teman-teman. Ya mungkin kalau teman-teman mau balance dengan ada yang second playernya atau apa ya boleh juga sih, tapi mungkin porsinya dijaga lah ya teman-teman gitu. Nah Prima, gimana mengenai saham Bumi nih Prima? Ini saham sejuta umat kan katanya kan, nah itu kebetulan tuh ada yang nanya tuh Bumi itu. Bumi kalau menurut view-nya kayak gimana Prima? kalau Bumi ya, ya sebenarnya apa namanya halo? Ya, Enggak. Ya, so, ya sebenarnya kalau Bumi sendiri sih terus terang nih kita nggak terlalu banyak size di situ ya di Bumi ya, karena kita tahu kan ya balik lagi nih kita selalu melihat yang namanya itu corporate governance ya. Nah cuman kalau todong nih pertanyaan Bumi ya, ya sebenarnya salah satu investor strategiknya mereka itu kan namanya cukup besar, dan kalau misalnya mereka udah kongsian gitu ya sama orang lain gitu ya, nah biasanya ya harga sahamnya itu paling nggak harus 2 sampai 3 kali lipatnya. Nah modal si investor strategis itu harganya ada di 120. Nah harusnya teman-teman bisa kebayang sendiri kan kira-kira harganya tuh sampai ke berapa kalau 2 sampai 3 kali lipat gitu sih. iya. Paling Iya. view dari gue sih itu sih kok, karena si investor strategis ini sendiri justru kalau saham intinya yang dia punya ya itu sebenarnya nggak gerak kemana-mana, tapi kalau misalkan dia udah kongsian sama orang ini tuh ya harga sahamnya bisa naik kencang lah, dan mereka nggak mau tanggung-tanggung lah ya profitnya ya gitu. Betul. Jadi memang kalau di Bumi sebenarnya Bumi ini menarik ya Prima ya. Oh tiap hari diomongin gitu kan. Tapi sebenarnya sebulanan 2 bulan terakhir ini nggak kemana-mana nih sebenarnya nih harganya gitu kan. Menang di hype rame-rame. Sebenarnya kagak kemana harganya gitu ya teman-teman. Jadi tapi mungkin kalau sedikit ini aja apa mungkin ya Pak Gagi ini cuma ya mungkin sedikit saran aja. Ini kan Bumi kan masuk MSCI ya, masuk MSCI yang small, ya kan. Itu kan nanti efektif sekitar tanggal 30 November ya gitu ya. Nah kalau ngelihat yang sudah-sudah nih, biasa kalau masuk MSCI di hari itu terutama di dekat tutupan tuh sell on news-nya tuh lumayan teman-teman berasa gitu ya. Kalau teman-teman perhatiin kayak apa
di Arto, ya kan, di ADMR, begitu masuk ke MSCI, ya hari-hari itu justru udah nggak gerak sampai gimana lagi, malah besok-besoknya kan agak koreksi gitu ya, karena orang-orang sell on news. Karena kenapa? Ya balik lagi, kapan lagi jualan bisa gede Prima kalau bukan pas MSCI, kan? Nah gitu, jadi ya terlepas memang di luar sana kita ada dengar lah rumor ya katanya ada orang-orang grup tertentu yang lagi beliin bumi apa kayak gimana ya. Kalau gue sih simple, Prim, gue selalu bilang sama sama Han sama Jogi juga ya. At the end of the day, bumi is bumi, bro. Gitu. Jadi apa? Bumi Gua terus. iya, gua udah sering apa lihat lah banyak orang itu. Jadi kalau di bumi itu yang penting disiplin aja lah gitu ya. Kalau memang nanti dia break out ya mungkin bisa ikut lagi gitu kan. Tapi menurut gua memang saham yang ini tuh lumayan ini ya, pemainnya banyak gitu ya. Jadi gue kayaknya bisa expect nanti pas tutupan apa MSCI tanggal 30 November harusnya sih bakal lumayan banyak yang bakal take profit, karena take profit di saat MSCI masuk tuh enak, take profit di harga yang lumayan oke, dan size-nya juga banyak gitu ya. Ini dari tadi komen-komennya, oh trim, cars, apa saja ya. Kalau trim lah teman-teman, kita no comment lah ya kalau saham Trimega, jangan nanya ke kita gitu, karena kita juga dibilang ya kan pesimis dimarahin bos gitu kan, jadi sama, jadi jangan tanya kita kalau soal Trimega gitu ya. Nah kalau soal cars juga ada yang nanya cars ya, cars sih ya kita cuma bisa bilang mungkin ya everything still on process lah ya gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu kan isunya kan lagi agak sedikit ada penundaan gitu ya. Tapi kalau lihat komen dari Cars kan sebenarnya ini kan delaynya cuma untuk persiapan aja nih, maksudnya supaya nanti prosesnya better lah ya teman-teman gitu. Nah, itu tuh gue setuju tuh komennya Elbert Wijaya tuh. Kalau duit gede, cuan 2-3% lumayan terasa. Nah itu, Betul, style gitu. betul. Bener. 3% Itu keluar. itu cuan 2-3% mantas saya, ya itu kerjaan Prima itu ya tiap hari kalau gue lihat di report ya BCA, BRI, Andaro, Mandiri udah muter-muter barangnya Prima tuh sama klien-kliennya ya itu teman gitu kan. Nah, kan kalau tapi kalau orang beda Prim, orang biasa mainnya ini apa bumi kan, likuiditas gede, volatility ada juga gitu kan ya. Jadi kalau orang-orang biasa mainnya bumi, Prima biasa mainnya di apa blue chip. Nah tadi ini apa SCMA ini juga termasuk salah satu barang yang kita suka ya gitu ya teman-teman ya. Ini tadi gue juga ngobrol sama Willy gitu ya. Willy juga lagi suka banget sama apa SCMA gitu ya. SCMA ya apa teman-teman mungkin harus lihat secara company, kita ngomong di luar ini ya bisnis videonya ya, itu juga solid gitu ya, ditambah videonya sendiri itu luar biasa ya Prima ya sekarang ya, itu kan lu apa nonton Piala Dunia, nonton F1 itu apapun kayaknya gue sekarang nonton apapun semua lihat video deh F1 di situ. Tapi mungkin laporannya di kuartal 4 ini kayaknya kurang begitu bagus ya kayaknya. Ya betul. Betul. Itu tadi kayak begitu sih. Jadi kemungkinan besar kurang, tapi in terms of apa story gitu ya, story numbers itu semua sih harusnya oke lah teman-teman untuk tahun apa depan ya. Jadi SMA mungkin bisa dijadikan salah satu pilihan gitu ya, karena itu lifestyle lah ya. Dulu boro-boro Prim apa orang subscribe video kayak begini, lu cari live streaming Arab semua kan, live streaming yang setiap 5 menit gitu kan. Lu cari gitu kan, pokoknya lu puter-puter kerjanya cari link streaming kayak begitu-gitu doang kayak gitu kan. Sekarang semua orang gue ngeliat udah bayar video ya bayar aja kayak begitu kan. Jadi itu udah banget lah gitu. Sama kalau apa nih Hans nonton Argentina terus video ya memang di situ lah Hans mau nonton lagi gue gitu kan babak kedua mobil ya TV analog dimatiin akan ada switching juga ke situ ya, mantap juga ya. Iya, makanya story SMA tuh kalau tadi gue ngobrol sama Willy ya bahasanya tuh keren tuh Willy. Jadi bisnis tradisionalnya oke, ya kan,
Tapi di e-commerce juga dia termasuk yang oke dan cost acquisition-nya tuh rendah gitu. Jadi ya, Benar. ini memang oke lah ya. Teman-teman bisa dikonsider. Sama satu lagi barang yang mungkin apa lifestyle itu ya yang selalu gue bilang juga ya, itu mapa ya. Itu kalau teman-teman lihat sekarang ya, lu kan juga suka main ke Jakarta kan, Prim, dari Semarang ke Jakarta. Lu coba ke mall apa kayak itu, kayak lu kan di BSD, lu ke Aeon apa kemanapun, toko yang rame itu apa? Toko olahraga gitu loh. Betul. Toko rame terus kayak gitu kan. Nah, jadi ya kelihatannya after pandemic ini gitu semua orang kayaknya olahraga ya teman-teman ya. Dan sepatunya apa segala macam, apparelnya semua. Sekarang aja ke kantor tadi apa bilang, oh ke kantor aja pakai sepatu olahraga, Prim, gitu karena lebih keren aja kayak gitu tuh. Ada di kantor kita tuh, pakai kayak gitu kan. Jadi emang ya mapa tuh harusnya juga oke teman-teman ya untuk Yang lifestyle. perlu diperhatikan mungkin satu poin lagi ya, apa namanya, kalau misalnya kita ngomongin retail nih, penjualan dan lain-lain, itu teman-teman jangan lupa satu indikator tuh namanya triple SG ya, mobilnya ya. Oke, Nah, oke. store sales growth ya, jadi itu kayaknya mesti kita lihat juga, terus apa namanya, ya salah satu fundamental analysis yang penting lah teman-teman. Betul, betul, betul. Same store sales growth itu ini benar teman-teman. Apa? Kayak Jogi beli sepatu baru. Ah, iya itu benar tuh. Kemarin masuk ke ruangan apa yang beda dari gue gitu. Apa sepatunya? Jangan gitu bos. Kayak begitu teman-teman. Ya sama Bevin, ya Bevin juga agree teman-teman. Ya kan, loan di Indonesia tuh gede banget gitu ya. Udah ribuan triliun gitu ya teman-teman. Sedangkan loan di multifinance itu tuh masih kecil banget. Dan kalau kita ngelihat nature orang-orang kita itu kan konsumtif ya. Jadi harusnya permintaan kredit kayak multifinance apa ke depan juga harusnya better. Dan buat kita dari semua multifinance yang kita cover itu we all agree lah. Yang paling oke itu sebenarnya BSI Finance, dan yang paling apa benar-benar jadi indikator yang kenapa bikin kita percaya dia cuma satu. Pak Jering aja beli 1.200 harganya gitu kan. Ya masa kita terus nggak berani teman-teman. Kan simple. Kayak begitu aja. Pokoknya ya, pokoknya checklist kita dua aja, Prim. Lebih kaya nggak kita daripada orang yang beli? Enggak. Ya kan? Lebih pintar kita dari orang yang beli? Enggak. Gitu kan? Lebih rendah nggak harga yang kita beli daripada dia? Iya. Ya sudahlah, nggak usah terlalu mikir panjang lagi. Beli gitu. Apa bisa beli harga sama kayak pengendali gitu sih teman-teman gitu. Ini tadi ada pertanyaan, COVID naik lagi apa China lockdown? Ya itu ya tadi ya udah tadi sempat kita jelasin ya di awal ya. China baru apa introduce di Beijing sih sama Shanghai, itu orang yang baru masuk China kurang dari 5 hari nggak boleh masuk tempat publik ya. Apa teman-teman ini baru aturannya dikeluarin tadi gitu ya. Nah, jadi harusnya impact-nya akan mulai kelihatan mulai besok gitu ya. Tapi kalau ngeliat di future sama di commodity, nggak terlalu berimpact kok, teman-teman, hari ini. Oke, paling itu aja, teman-teman. Nah, paling kita cuma mau ucapin selamat menonton Piala Dunia nih. Nanti malam ada lagi kan, nih kan? Gue lupa lagi, hari ini jadwalnya siapa. Nah, hari ini nanti sekarang Denmark, Tunisia, nanti Meksiko, Poland. Kurang seru sih. Yang seru tadi ya. Kalah 2-1 sama Arab Argentina. Oke, teman-teman. Apa? Itu aja paling dari kita hari ini. Teman-teman, buat teman-teman yang pengen mungkin belajar soal trading saham blue chip gitu ya. Atau teman-teman ada di Semarang lokasinya, atau keluarga ada di Semarang, ada interest di saham, bisa main-main ke cabang Prima ya. Itu